Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa yang terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kita akan membahas secara menyeluruh semua isi kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam pelajaran kita tentang Injil Matius yang merupakan kitab pertama Perjanjian Baru, kita mencapai pasal 2. Di episode hari ini kita akan membahas dari pasal ini, yaitu mengenai kunjungan orang Majus ketika Kristus lahir. Di episode sebelumnya kita tahu dia lahir tanpa hubungan manusia melalui kelahiran perawan. Kita juga tahu bahwa kelahiran perawan ini adalah batu fondasi dalam subjek kesempurnaan kemanusiaan Kristus dan subjek kesempurnaan penebusan Kristus di kayu salib. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kita yang ada di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, tolong beri kami judul untuk pasal 2 dan mata pelajaran utama di pasal 2. Dalam pasal ini kita melihat Kristus di 3 tempat. Pertama di Bethlehem, kedua Mesir, ketiga Nazaret. Ia lahir di Bethlehem, datang untuk menyembah raja orang Yahudi di Bethlehem. Tetapi sayangnya, Raja Herodes yang berdarah dingin dan kejam ingin membunuh dia. Jadi Yusuf dan Maria yang terberkati harus pergi dengan anak itu ke Mesir. Kemudian ketika mereka kembali, mereka tidak kembali ke Bethlehem atau ke Yerusalem, tapi ke Nazaret. Tapi itu juga merupakan penggenapan sebuah nubuat. Baik, saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk memberi pertanyaan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Ditanyailah mereka, "Di mana Mesias akan dilahirkan?" Mereka menjawab, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau bukan yang terkecil di antara yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Saudara Yosef, ayat yang baru saja saya baca, menjelaskan tentang sejarah kelahiran Kristus. Ya. Juga menyebut peristiwa dan nama raja dan sebuah kota. Saya ingin berkomentar terutama pada nama raja yang sekarang, Herodes. Kami ingin tahu lebih banyak tentang Herodes dan juga sejarahnya. Herodes adalah pendiri keluarga Herodes yang banyak disebutkan dalam Perjanjian Baru. Dia adalah Herodes yang agung. Ia lahir sekitar tahun 74 sebelum Masehi. Dan dikatakan bahwa dia meninggal pada tahun 4 sebelum Masehi. Ketika Kristus lahir, di zaman Herodes, dia ingin bunuhnya seperti yang kita baca di sini. Faktanya, raja ini, meskipun dia adalah orang diplomatis dan memiliki karya-karya yang hebat, seperti yang kita lihat misalnya dalam pembaruan bait suci yang dia lakukan. Orang-orang Yahudi bangga dan mereka katakan bahwa bait itu diperbarui dalam 46 tahun. Tetapi orang jahat yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar ini adalah seorang pria berdarah dan kejam. Dia membunuh beberapa istrinya dan beberapa putranya dan imam besar. Dia membunuhnya dan menangis di pemakamannya. Dia adalah pria yang sangat ganas dan berdarah dingin. Salah satu tindakan terburuknya bahwa dia membunuh anak laki-laki di Bethlehem karena dia ingin membunuh raja orang Yahudi.
yang dianggapnya sebagai musuh dirinya sendiri. Tentu dia bukan orang Yahudi. Dia orang Edom. Edom. Dia orang Edom, bukan seorang Yahudi. Jadi ketika dia mendengar bahwa raja orang Yahudi telah lahir, dia gelisah. Dia harus gelisah karena orang Edom tidak berhak menjadi raja atas umat Tuhan, tapi sebaliknya, sebelum Yakub dan Esau lahir, dikatakan bahwa yang lebih tua akan diperbudak oleh yang lebih muda. Jadi dia takut pada raja itu, berpikir bahwa dia akan mengambil tahta darinya. Tetapi otoritas Romawi memiliki peran dalam membuat orang ini menjadi raja. Karena pada saat itu Israel hanyalah sebuah negara dari kekaisaran besar. Jadi dia diangkat dari kaisar Romawi. Kita akan menunda berbicara tentang orang jahat ini. Sekarang kita akan berbicara tentang kelompok yang diberkati, yaitu orang Majus. Ya, Orang-orang Majus yang melihat bintang Kristus di timur dan datang untuk menyembah Dia. ya. Kita perlu tahu lebih banyak tentang mereka, karena ini hampir satu-satunya teks dalam Alkitab yang membicarakan mereka. Kata majus terkadang digunakan secara negatif. Tapi dari cerita ini, kita tidak merasa ada konotasi negatif tentang mereka. Penyihir. Yang menggunakan sihir atau sejenisnya. Tapi di sini kita memahami bahwa mereka adalah ilmuwan, astronom, dan dikatakan bahwa mereka adalah ilmuwan di bidang kedokteran dan alam. Jadi di sini mereka adalah astronom yang menyelidiki langit. Mereka mengenal langit dengan baik. Jadi mereka melihat bintang khusus tentang kelahiran Kristus. Tampaknya dari pelajaran mereka, mereka tahu bahwa ketika Kristus lahir akan ada fenomena astronomi yang mereka lihat. Jadi mereka melakukan perjalanan untuk datang ke Bethlehem. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa dia lahir di Bethlehem. Jadi mereka pergi ke Yerusalem, bertanya di sana Herodes di mana dia yang lahir sebagai raja orang Yahudi. Menurut spekulasi mereka, raja orang Yahudi akan lahir di Yerusalem dan secara eksklusif di istana raja. Benar. Alkitab berkata tentang mereka bahwa mereka datang dari timur. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Jika kita ingin tahu dari tempat geografis mana mereka datang dan seberapa jauh mereka dari Yerusalem, Kemungkinan besar mereka berasal dari Persia. Ya. Memastikannya, tetapi ini adalah opsi yang mungkin bahwa mereka berasal dari sana. Orang-orang timur terkenal dengan kebijaksanaan karena dikatakan dalam 1 Raja-Raja 4 bahwa hikmat Salomo melampaui hikmat semua orang di timur, yang menunjukkan bahwa orang-orang timur itu bijaksana. Di sini dalam terjemahan bahasa Inggris, orang Majus itu disebut orang bijak. Jadi mereka adalah orang-orang bijak. orang bijak. Orang-orang bijak yang datang ke kebijaksanaan tertinggi adalah datang kepada raja pada waktu yang tepat. Raja Agung yang akan menjadi hakim bagi yang hidup dan yang mati, ini adalah kebijaksanaan tertinggi. Terima kasih Saudara Yosef, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kami tahu bahwa Raja Herodes gelisah karena ada seorang raja yang baru lahir. Tapi mengapa seluruh Yerusalem juga gelisah? Silakan. Sebenarnya ini adalah masalah yang benar-benar membingungkan atau aneh. Tidak membingungkan, tapi aneh. Tetapi bangsa ini dalam status yang buruk, yang tidak menyambut kedatangan Kristus. Mereka kawanan domba yang jahat dan rusak, yang senang dengan raja yang jahat dan rusak, bukan dengan raja yang adil dan benar. Dalam Lukas 2, kita melihat Kristus yang tidak memiliki tempat di rumah. Tetapi dalam Matius 2, kita melihat bahwa dia tidak memiliki tempat di hati rakyatnya. Dan itu adalah hal yang paling menyedihkan. Bukannya dia tidak menemukan tempat dan dilahirkan di palungan, tapi yang paling menyedihkan, dia tidak menemukan tempat di hati rakyatnya. Itu sebabnya Yerusalem seluruhnya bermasalah dengan kelahiran Kristus. Ini pertama kalinya, tetapi bukan yang terakhir. Kita akan baca lagi dalam Matius 21 bahwa ketika dia masuk sebagai raja, menunggangi seekor keledai, seluruh Yerusalem terganggu. Benar. Mereka berkata, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Kata-kata ini dalam dan kita perlu membahasnya. Ya, Kita melihat bintangnya di timur. Saya ingin tahu, apa komentar Anda tentang pewahyuan penciptaan dan bahwa ini menunjuk kepada siapa Kristus itu dan siapa Allah itu? pertama,
bahwa seseorang dilahirkan dan lilin dinyalakan untuknya tidak apa-apa. Lampu dinyalakan untuknya, oke. Untuk menghiasi seluruh dunia dengan terang, oke. Tapi bagi seorang bintang untuk umumkan kelahirannya, ini menakjubkan. Tentu Itu saja. karena seperti yang kita pahami dari bab 1, dia bukan orang biasa. Kelahiran dari perawan karena dia berbeda dari ciptaan Tuhan dari semua orang lain. Dia memiliki bintang khusus yang menunjuk pada kelahirannya karena dia berbeda. Untuk pewahyuan, tentu saja langit menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya melihat di sini 3 pewahyuan, dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Yang pertama adalah wahyu surga. Yang kedua adalah wahyu ilham. Yang ketiga adalah Kristus Kristus sendiri. sendiri. Benar. Jadi wahyu pertama ada di surga. Dan omong-omong kita melihat ketiganya di Mazmur 19 ayat 1, 7, dan 14. Dalam ayat 1, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ayat 7, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Ayat 14 menceritakan kepada kita tentang Tuhan, gunung batuku, dan penebusku. Kita lihat di sini ketiga wahyu yang sama ini. Mereka melihat bintang di timur. Itulah wahyu pertama. Tapi sebenarnya wahyu pertama tidak memberitahu mereka secara pasti di mana dia akan dilahirkan. Jadi mereka harus bertanya dan mereka kumpulkan para tua-tua orang Yahudi yang buka kitab suci dan memberitahu mereka bahwa dia akan lahir di Bethlehem. Ini wahyu yang kedua. Itu adalah wahyu kedua Yaitu Alkitab. yang lebih besar dari yang pertama. Tapi wahyu terbesar adalah bahwa dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Apakah ada hubungan antara bintang yang muncul di sebelah timur dan kata-kata dalam kitab Bilangan 24 ayat yang ke-17 yang dikatakan Bileam, aku melihat dia tetapi bukan sekarang, aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Adakah hubungannya? Banyak yang berkolerasi dengan nubuat ini karena Bileam juga berasal dari orang timur. Beberapa juga menghubungkannya dengan nubuat Daniel yang berbicara tentang kelahiran seorang raja besar dalam kepenuhan waktu. Jadi baik nubuat Bileam yang Anda baca atau nubuat Daniel, orang-orang timur tahu tentang dua nubuatan ini. Bileam dan Daniel yang berbicara tentang kelahiran Kristus. Saya ingin komentar Anda tentang reaksi yang berbeda, yaitu Herodes yang gelisah dan kemudian dia membunuh semua anak laki-laki Bethlehem karena ia ingin membunuh Kristus. Dan orang-orang Yerusalem tidak menyadari akan kedatangan Kristus. Tetapi orang Majus itu datang untuk satu tujuan. Kami datang untuk memujanya. Keinginan untuk menyembah Kristus dan menghormati dia. Oleh kelompok yang bukan dari Yudea, tapi dari bangsa luar. Apa yang Anda lihat dalam hal ini? Pertanyaan Anda mengingatkan saya pada trilogi ketiga. Ada trilogi pertama bahwa Kristus dalam pasal ini tinggal di 3 tempat, Bethlehem, Mesir, dan Nazaret. Kemudian ada 3 pewahyuan, surga, inspirasi, dan Kristus. Ada juga 3 sikap terhadap Kristus. Sikap permusuhan dari Herodes. Sikap acuh tak acuh Dari bangsa itu. dari bangsanya. Dan sikap penuh kasih dari orang Majus. Faktanya, satu-satunya sikap yang benar adalah oleh orang Majus kami datang untuk menyembahnya. Mereka datang untuk menyembah dia. Bukan untuk mengawasinya, Benar. bukan untuk melihatnya, atau bahkan memastikan apakah dia lahir atau tidak. Tidak, mereka tidak mengatakannya, tetapi mereka berkata, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang di situ. Untuk apa? Untuk melihat dan menonton? Tidak. Lalu untuk apa? Untuk menyembah dia. Kedatangan bangsa-bangsa untuk menyembah Kristus, Raja. Ya, Apakah ada sesuatu yang memberitahu kita tentang dispensasi yang akan datang? Injil Matius seperti yang kita pahami ditulis untuk orang Yahudi. Dan Anda perhatikan sejak awal bahwa orang-orang Yahudi tidak menyambutnya, tidak bagi bangsa luar. Ini akan menjadi lebih jelas ketika kita mencapai pasal terakhir. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, meskipun dia mengatakan sebelumnya dalam Matius 10. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku datang untuk orang miskin, domba yang hilang dari Bani Israel. Tetapi mereka tidak menyambutnya atau menerimanya. Jadi dia pergi ke semua bangsa di bumi. Benar. Setelah itu dia fokus pada nubuatan dalam Mika 5 ayat yang kedua.
Mereka berkata padanya di Betlehem di tanah Yudea karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Mereka menunjuk ke nubuat ini. Mohon jelaskan bagaimana nubuat ini digenapi dalam kelahiran Kristus di Betlehem. Apa yang kita lihat di begitu banyak nubuat yang mendahului kedatangan Kristus, yaitu hubungan antara Kristus sebagai firman yang menjelma dan firman yang tertulis sebelum kedatangan Kristus. Ini bukan nubuatan pertama yang kita baca dalam Injil ini. Dalam pasal 1 kita membaca tentang nubuat tentang kelahiran dari perawan. Bagaimana dia akan dilahirkan? Kita tahu dari seorang perawan. Di mana dia akan dilahirkan? Di sini dikatakan di mana ia dilahirkan di Betlehem. Kita juga menemukan 3 nubuatan lain bahwa dari Mesir aku memanggil anakku. Kemudian suara terdengar di Rama, Rahel menangisi anak-anaknya. Akhirnya dia akan disebut orang Nazaret. Kemudian ada 5 nubuatan dalam pasal 1 dan 2 yang berbicara tentang Kristus. Sebenarnya itulah yang disoroti oleh Injil Matius. Bahwa bayi yang lahir ini silsilahnya menyatakan bahwa dia adalah raja. Kemudian banyak nubuat dalam pasal 1 dan 2 sampai 5, nubuat menegaskan bahwa dia adalah Mesias. Adapun nubuat di Mika 5 ayat 2 yang beritahu kita bahwa dia akan lahir di Betlehem. Ketika Anda membaca kisah dalam Lukas, Anda akan tahu itu Maria yang terberkati berada di Nazaret. Nazaret berada di utara negeri itu, jauh di utara, sementara Betlehem berada di selatan. Apa yang membawanya dari Nazaret ke Betlehem? Terjadi sensus yang ditetapkan oleh kaisar di Roma. Nubuatnya bukan untuk sensus terjadi, karena itu tidak terjadi. Tetapi agar Kristus lahir di Betlehem. Karena nubuatan itu harus digenapi secara harafiah. Karena kitab suci mengatakan bahwa dia akan lahir di Betlehem, maka dia akan lahir di Betlehem. Dan kaisar berkewajiban untuk melakukannya, karena Tuhan memegang kendali atas peristiwa dan manusia. Jadi nubuatan harus digenapi, Ya, dan kedatangan Kristus didahului oleh banyak nubuat. benar. Kristus tidak datang tiba-tiba. Ada hubungan yang solid antara Kristus dan Alkitab. Benar. Alkitab mendahului dan memberitahu di mana Kristus lahir, bagaimana Kristus akan dilahirkan. Bagaimana dia lahir dan mati, apakah dia mati di kayu salib, dan lain sebagainya. Benar. Semua berhubungan dengan Kristus. 333 nubuatan digenapi di dalam Kristus. Itulah sebabnya ia perlu mengatakan ada tertulis tentang aku. Benar. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saya ingin bertanya Saudara Yosef, mengapa halnya palungan tidak disebutkan dalam Injil Matius 2? Dan berapa banyak orang Majus, apakah Alkitab memberitahu berapa banyak jumlahnya? Silakan. Kesalahan umumnya menyebutkan bahwa mereka adalah raja. Mereka bukan raja, mereka adalah orang Majus atau orang bijak. Juga kesalahan umum menyatakan mereka bertiga. Faktanya hadiah mereka adalah 3, tapi Alkitab tidak memberitahu kita jumlah mereka. Juga kesalahan umum juga menggambarkan orang maju saat Kristus berada di palungan. Ini adalah kesalahan umum dalam gambar-gambar. Tentu saja gambar-gambar itu tidak ada hubungannya dengan ilham suci yang kita yakini. Orang Majus tidak datang ke palungan, tetapi ke rumah seperti yang diberitahukan dalam ayat yang ke-11. Mengapa mereka tidak datang ke palungan? Faktanya saat itu saat yang kritis, di mana ada sensus, semua orang menginapnya di hotel. Tidak ada tempat bagi Kristus karena tempat itu sudah penuh. Tetapi setelah beberapa saat, ada kemungkinan menginap di satu rumah. Mereka datang ke rumah itu karena kita mengerti bahwa orang Majus tidak datang segera setelah kelahiran Kristus. Tetapi mungkin beberapa waktu telah berlalu, mungkin berbulan-bulan. Berbulan-bulan mungkin telah berlalu, kemungkinan bahwa Kristus sudah ditempatkan di rumah. Orang Majus datang ke rumah, bukan ke palungan. Yang kita baca dalam Injil Lukas, para gembala pergi ke palungan. Tapi orang Majus datang ke rumah. Setelah itu agar Herodes yakin akan kematian Kristus, ia memerintahkan pembunuhan anak laki-laki usia 2 tahun atau kurang. Ya, Dia tidak mengatakan mereka yang berumur beberapa hari atau 1 bulan karena dia tahu bahwa beberapa bulan mungkin telah berlalu. dan sebenarnya berbulan-bulan telah berlalu dari keganasannya. Dia tidak memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki yang berumur berapa bulan, tapi dari 2 tahun dan kurang untuk memastikan. Tapi juga Saudara Yosef, ada perbedaan pada setiap Injil. Kita tahu bahwa Injil Matius berbicara tentang Kristus Sang Raja. Ya, Dia dilahirkan di palungan yang adalah sebuah tanda Kristus yang manusiawi dan juga rendah hati.
Jadi di sini dia harus berbicara tentang Kristus Sang Raja dan kunjungan orang Majus dan hadiah mereka, dan mengabaikan menyebut palungan yang akan dibicarakan di Lukas nanti, karena Lukas akan berbicara tentang Kristus, orang miskin, anak manusia. Benar. Setelah itu saudara Yosef, mereka datang ke Bethlehem, datang ke sebuah rumah. Ia mengatakan dalam ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Sebelum melanjutkan, saya ingin berhenti pada kata-kata ini. Ya. Urutan katanya di sini adalah mereka melihat anak itu dengan ibunya Maria, meskipun mereka seharusnya menemui ibunya terlebih dahulu begitu mereka masuk, kemudian bertanya tentang anak itu. Tetapi mereka terlebih dahulu tertarik kepada anak laki-laki itu yang bersama ibunya. Ketika mereka ingin menyembah, mereka tidak menyembah semua, tetapi menyembah Kristus. Tentunya ada sebuah ajaran di sini. Mohon jelaskan. Ya, saya akan mulai dengan ayat yang Anda baca. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Saya sangat menyukai ayat ini. Mereka tidak datang menjalankan tugas. Anda tahu terkadang kita bekerja sebagai kewajiban. Jika dilakukan baik, jika tidak apa-apa. Tapi mereka tidak seperti itu. Mereka ingin sampai kepada bayi ini. Jadi mereka bertanya dan tahu bahwa dia ada di Bethlehem. Ketika mereka keluar, mereka melihat bintang yang mereka lihat di timur bergerak di depan mereka. Jadi mereka sangat gembira. Ekspresi dalam infinitif, yaitu sukacita besar. Mereka sangat bersukacita dengan sukacita yang besar. Apa ini cukup? Tidak, sukacita yang sangat besar. Ini mengingatkan saya pada sebuah ayat dalam Yesaya 64, engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar. Engkau adalah Tuhan yang senang dengan orang yang ketika melakukan sesuatu, melakukannya dengan sukacita. Anda bertemu dengan dia yang dengan sukacita melakukan kebenaran. Mereka sangat bersukacita dengan sukacita yang besar. Mereka datang ke rumah dan melihat anak itu bersama ibunya. Dalam pasal ini kita membaca 5 kali tentang anak dengan ibunya atau anak dan ibunya. Tidak sekalipun disebut ibu dan anaknya. Sayangnya ada orang yang menyukai urutan ini yang tidak disebutkan dalam Alkitab, tapi selalu anak dan ibunya. Mengapa? Karena dia dilahirkan untuk menjadi yang pertama. Dalam kata-kata Kolose 1, sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu. Tetapi kebijaksanaan orang-orang Majus itu karena mereka benar-benar bijaksana. Nyata bahwa mereka menyembah bukan keduanya. Oke, saudaraku, sembahlah seluruh keluarga karena itulah keluarga yang kudus. Sembah mereka. Tidak, ibadah hanya untuk Tuhan. Katakan bahwa mereka tidak menyembah bintang yang mereka lihat. Tidak, itu tidak boleh disembah. Ketika mereka melihat Raja Herodes dengan segala keagungannya, Ya. mereka tidak menyembah Herodes. Ketika mereka tiba di rumah sederhana yang di dalamnya ada Yusuf dan Maria, mereka tidak akan menyembah Yusuf dan Maria. Lalu siapa yang mereka sembah? Mereka memuja anak laki-laki itu. Dia dilahirkan untuk disembah karena dia adalah Tuhan yang dimanifestasikan dalam daging. Ya, benar. Terima kasih saudara Yosef. Mereka sujud menyembah kemudian menawarkan hadiah mereka, emas, kemenyan, dan mur. Hadiahnya adalah emas, kemenyan, dan mur. Mohon jelaskan tentang ketiga hadiah ini. Saya juga suka urutannya, saudara ayat. Ketika kita diberitahu, mereka sujud dan menyembah dia kemudian membuka harta mereka. Yaitu mereka tidak memberikannya begitu mereka melihatnya. Hormat sebelum persembahan. Hati mereka diberi sebelum hadiah mereka. Tepat, hati mereka sebelum hadiah mereka. Jadi mereka menyembah terlebih dahulu, lalu mereka membuka harta mereka dan menawarkan hadiah kepadanya. Emas, kemenyan, dan mur. Sejak dahulu kala, orang-orang kudus memperhatikan hadiah rangkap 3 ini. Emas, kemenyan, dan mur. Saya pikir kita melihat di dalamnya trilogi yang indah, emas yang berbicara tentang sifat ilahinya, kemenyan berbicara tentang sifat manusianya, dan mur berbicara tentang kematiannya. Atau kita bisa melihatnya dengan cara lain, emas karena dia terlahir sebagai raja. Kemenyan hidupnya penuh keharuman. Mur berbicara tentang Kristus ketika dia mati. Dia minum kepahitan dan Nikodemus membawakannya campuran mur dan gaharu. Jadi ini memberitahu kita tentang penderitaan Kristus. Tentu saja saya tidak berpikir bahwa orang Majus itu menyadari semua arti ini. Tetapi karena mereka membiarkan roh membimbing mereka untuk membawanya serta emas, kemenyan, dan juga mur. Hadiah yang benar-benar cocok untuk manusia yang unik dan tidak tertandingi ini. Sebenarnya orang-orang ini diberi banyak pewahyuan. Benar, Yaitu bintang yang muncul dan memimpin mereka berada di bawah otoritas Tuhan. benar.
Setelah itu, untuk kembali pulang, mereka terinspirasi untuk Ya, pergi ke arah lain. Mereka tunduk pada bimbingan ilahi. Mereka menyelesaikan misi mereka dengan sempurna. benar. Saya ingin Anda membahas komentar tentang pemberian-pemberian yang diberikan pada masa kelahiran Kristus, Ya, emas, kemenyan, dan mur. Kita tahu kehidupan Kristus dibagi menjadi dua bagian, penderitaan, kemudian kemuliaan. benar. Jadi mohon hubungkan ini dengan apa yang disebutkan dalam Yesaya 60. Mohon beritahu kami tentang dua pasal penderitaan Kristus dan kemuliaan Kristus dan ketepatan inspirasi verbal ketika dituliskan di situ. Apa yang akan dipersembahkan kepada Kristus pada saat hari kelahirannya dan pada hari kemuliaannya? Ketika kita membaca Yesaya 60 ayatnya yang ke-6, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Saya ingin tahu mengapa Yesaya menghilangkan mur ketika tertulis mereka akan membawa emas dan kemenyan, meskipun di sini mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Untuk dua alasan setidaknya. Yang pertama, kedatangannya yang pertama berurusan dengan mur dan menyelesaikannya. Jadi pada kedatangan yang kedua tidak akan ada mur. Di kayu salib salah satu dari 7 ungkapan besarnya adalah sudah selesai. Salah satu dari arti kata ini bahwa jalan penderitaan, kemiskinan, dan kesederhanaan telah berakhir. Jadi setelah kata ini, kita tidak membaca tentang rasa sakit atau penghinaan Kristus, melainkan kehormatan. Siapa yang akan membayangkan bahwa orang yang meninggal dengan kematian yang mengerikan ini akan dihormati dalam penguburannya dan dikubur seperti raja? Siapa yang akan membayangkannya? Bahwa Yusuf akan datang dan memberinya makam baru yang dia gali dan tidak ada orang yang dikubur selamanya. Kemudian Nikodemus datang dengan 50 kati, campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Siapa yang mengira itu akan terjadi? Tetapi Kristus dalam kedatangannya yang pertama menyelesaikan kepahitan itu. Dia akan datang lagi hanya untuk dihormati dan dimuliakan. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah kita melihat emas, kemenyan, dan mur, raja, imam, dan rabi. Mur berbicara tentang nabi. Emas dan kemenyan berbicara tentang raja dan imam. Ketika Kristus datang kedatangannya yang kedua, dia tidak akan datang sebagai nabi. Karena tujuan nubuatan akan habis. Tapi dia akan datang sebagai raja Dan imam. atau lebih tepatnya sebagai imamat rajani. Engkau adalah imam untuk selamanya. Menurut Melkisedek, karena dia adalah imamat rajani, dia tidak perlu membawa mur bersamanya. Betapa akuratnya inspirasi itu, inspirasi lisan. Dan betapa hebatnya manusia itu dalam kedatangannya yang pertama dan yang kedua. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa yang terkasih, orang Majus mematuhi wahyu pertama yang merupakan wahyu alam atau tentang penciptaan, pengungkapan bintang. Mereka datang kemudian mereka mendapat wahyu yang kedua yaitu firman Tuhan. Jadi mereka mencari dan bertanya di mana Kristus akan dilahirkan. Dan setelah mematuhi wahyu ini, wahyu itu menuntun mereka kepada Kristus. Wahyu ketiga yang terakhir dan final. Pemirsa terkasih, saya mengundang Anda untuk menghormati wahyu firman Tuhan yang luar biasa ini. Dan mencari pribadi Kristus, saya meyakinkan Anda bahwa Anda akan bertemu Kristus secara pribadi di halaman-halaman Alkitab. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.